Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Listiana Dewi dalam acara Breaking News edisi Rabu 16 Oktober 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita malam hari ini. Topik pembicaraan kali ini mengenai JDID, perusahaan e-commerce asal China resmi berhenti beroperasi di Indonesia. Profil perusahaan JDID merupakan perusahaan joint venture dari e-commerce China JD.com dan Provident Capital, di mana perusahaan JDID didirikan oleh Liu Qiangdong atau yang lebih dikenal dengan Richard Liu pada 18 Juni 1998 di China. JDID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dengan mengemban misi Make the Joy Happen atau menghadirkan kebahagiaan. Sekarang layanan belanja online ini memiliki 12 kategori pilihan produk, mulai dari produk ibu dan anak, perangkat elektronik, hingga produk luxury brand. Sebagai e-commerce pendatang dari China, bisnis JDID tergolong berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut tampak dari jumlah produk yang semula hanya 10.000 pada tahun 2015 menjadi sekitar 100.000 pada akhir tahun 2016. JDID juga menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia dengan ribuan armada yang siap mengantar langsung kepada para pelanggan. Diketahui JDID merupakan e-commerce dengan trafik terbesar ke-10 di Indonesia pada akhir Desember 2022. JDID resmi tutup pada 30 Maret 2023. JDID resmi mengumumkan akan menutup total usahanya di Indonesia pada 31 Maret 2023 melalui website resminya. Bahkan layanan e-commerce ini juga akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari 2023. Dengan berat hati, kami memberitahukan bahwa JDID akan berhenti menerima pesanan Anda mulai tanggal 15 Februari 2023. JDID dan semua layanannya akan dihentikan pada 31 Maret 2023. Kemudian perusahaan tersebut menginformasikan untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan. Perusahaan akan tetap memenuhi pesanan seperti biasa hingga akhir Maret 2023. JDID tutup pemesanan hingga banting harga layanan belanja online JDID Obral Diskon sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023, di mana ada banyak barang yang diskon seperti diskon 99% produk elektronik tertentu, diskon sampai dengan 98% produk fashion seperti aksesoris, tas hingga outfit, promo sampai dengan 80% untuk jam tangan dan aksesoris, diskon peralatan gaming hingga 90%, diskon hingga 89% kebutuhan olahraga, ditambah ekstra kupon 150.000, diskon sampai dengan 92% untuk kebutuhan rumah tangga, diskon sampai dengan 500.000 untuk pembelian gadget via Akulaku Pay Later, dan clearance sale harga di bawah 50.000 untuk kebutuhan rumah tangga tertentu. Namun, JDID hanya melayani pemesanan terakhir pelanggan hingga 15 Februari 2023. Setelah itu, perusahaan akan secara bertahap menutup layanan mereka hingga tutup permanen pada akhir Maret. Selain itu, JDID mengatakan masih ada memberikan waktu bagi seluruh mitra, pengguna, dan penjual untuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret 2023. JDID PHK ratusan karyawan sebelum mengumumkan penutupan layanannya. JDID sebenarnya telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pertengahan Desember 2020. Jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang atau sekitar 30% dari total pekerja JDID. Langkah ini terpaksa diambil oleh perusahaan untuk beradaptasi terhadap tantangan perubahan bisnis yang cepat. Hal ini dikatakan langsung oleh Head of Corporate Communication and Public Affairs JDID, yaitu Setia Yuda Indraswara. Dalam keterangan resminya, Setia menjelaskan bahwa langkah adaptasi perlu diambil perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan bisnis yang sungguh cepat belakangan ini. Salah satu langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan. Penyebab JDID bangkrut di Indonesia.
Pihak JDID mengatakan alasan menyetop kegiatan operasional perusahaannya secara permanen adalah karena akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Namun, alasan lain dari beberapa data mengatakan jika sejak akhir tahun 2022, JDID yang merupakan perusahaan anak perusahaan asal Tiongkok JD.com ini memang sudah mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga menjadi alasan utama mereka melakukan PHK ratusan karyawan. Bahkan sebelum pengumuman resmi tutup, JDID di Jakarta mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale. Namun, hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib produk sisa yang kemungkinan ada, serta nasib karyawan perusahaan. Penyebab JDID bangkrut yang pertama adalah karena fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara JD.com. Induk perusahaan JDID memutuskan untuk mengalihkan fokus bisnisnya pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Keputusan strategis ini membuat JDID di Indonesia harus tutup. Yang kedua, persaingan yang sangat ketat. Banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli yang telah menguasai pasar yang signifikan menyebabkan JDID harus bersaing keras demi menjaga eksistensinya. Alasan ketiga, karena terlambat masuk pasar. JDID baru masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015, jauh setelah para pesaingnya. Hal ini membuat JDID kesulitan untuk membangun basis pelanggan yang kuat dan loyal. Keempat, lemahnya brand equity. Nilai tambah atau nilai ekonomis yang melekat pada sebuah merek karena persepsi, preferensi, dan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut dibandingkan dengan merek-merek e-commerce yang lain. Brand equity JDID masih relatif lemah. Hal ini membuat konsumen kurang familiar dan percaya dengan platform mereka. Solusinya yang pertama, efisiensi operasional di mana nantinya dapat mengurangi biaya operasional dengan meninjau kembali struktur organisasi, mengoptimalkan rantai pasokan, dan juga dapat meminimalkan pengeluaran yang tidak penting. Solusi kedua dengan pemasaran yang efektif. Melalui strategi pemasaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand equity. Solusi ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Pasar e-commerce terus berkembang dengan cepat. JDID harus cepat untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen Indonesia. Solusi keempat, menyediakan layanan pelanggan yang unggul. JDID harus mampu memberikan layanan pelanggan yang cepat, responsif, dan personal agar dapat membangun basis pelanggan yang kuat dan loyal. Kelima, diversifikasi produk dan layanan. JDID dapat mengeksplorasi kategori produk baru tambahan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar lokal di Indonesia. Keenam, evaluasi pasar dan penyesuaian strategi sebagai perusahaan yang baru masuk di pasar e-commerce Indonesia. JDID harus dengan cepat melakukan analisis mendalam terhadap pasar dan pesaing untuk menyesuaikan strategi bisnis yang lebih tepat dan responsif. Tak dipungkiri persaingan bisnis layanan belanja online kian ketat. Munculnya pemain-pemain baru menjadikan persaingan semakin kompetitif. Ini disampaikan melalui situs resmi perusahaan JDID. Dalam pernyataan resmi itu disebutkan bahwa JDID akan berhenti menerima pesanan pada tanggal 15 Februari 2023. Selanjutnya, JDID akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna dan penjual untuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret 2023 nanti. Selain platform jual beli online, JDID juga menonaktifkan layanan logistiknya yaitu JDL Express pada 22 Januari 2023 lalu. Itu dia tadi berita pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.